buku ilmu sosial profetik ya, menuju ilmu sosial profetik gitu ya. Jadi buku ini sendiri sebenarnya sudah akan dicetak ulang oleh penerbit yang tadi sudah memperkenalkan diri begitu. Dan tentu saja saya dengan senang hati gitu ya, karena spiritnya adalah bahwa gagasan tentang ilmu sosial profetik, walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang baru, walaupun sebenarnya sudah dikemukakan oleh Profesor Kunto Wijoyo di tahun 90-an begitu, 80-an 90-an begitu ya, tapi sampai saat ini isu atau gagasan ilmu sosial profetik itu masih terus dibicarakan. Bahkan di Universitas Gadjah Mada, terutama di masjid kampus, gitu ya, ada sebuah forum yang secara intensif begitu mengkaji tentang ilmu sosial profetik. Jadi ilmu sosial profetik itu sudah dibicarakan berulang-ulang di dalam sebuah forum yang tetap, bahkan sampai hari ini masih terus diperbincangkan begitu ya. Jadi ada upaya untuk terus mengembangkan ilmu sosial profetik karena memang kita menyadari, para pegiat di kampus UGM juga menyadari begitu ya, di Masjid Salman ya, Masjid Salahuddin maksud saya, Masjid Salahuddin UGM itu ada kesadaran bahwa memang ilmu sosial profetik itu sesuatu diskursus yang terus-menerus perlu dikembangkan, perlu dibicarakan, sehingga memang sampai saat ini memang belum final ya. Jadi masih ada banyak PR, masih ada banyak pertanyaan begitu ya yang terkait dengan ilmu sosial profetik. Nah, malam ini saya juga senang ya bertemu dengan teman-teman semua, bertemu dengan kolega saya juga melihat ini ada mantan mahasiswa saya yang tentu sekarang sudah jadi kolega nih ya, dari Aceh. Nah, itu saya lihat tadi ada mantan mahasiswa saya yang tentu saja sekarang sudah jadi sparring partner saya nih ya. Lalu ini juga ada mantan mahasiswa saya di S2 UGM gitu ya, yang tentu saja semuanya pernah mendengar tentang gagasan ilmu sosial profetik. Nah, jadi gagasan ilmu sosial profetik itu memang sepenuhnya bukan dari saya. Saya adalah salah satu ya di antara sarjana ya, di antara ilmuwan gitu ya yang tertarik begitu, yang punya concern ya. Bahkan hingga hari ini concern saya itu terus-menerus saya kembangkan ya. Dan untuk itu saya terus melakukan semacam penelitian yang sifatnya individual, lalu perjalanan-perjalanan saya membenturkan gagasan-gagasan itu. Bahkan ketika saya pergi ke Eropa, buku ini pernah saya bagi ya di Eropa, terutama di waktu itu di Polandia ya. Saya bagi itu dengan teman-teman yang ada di Polandia yang berjumpa saya gitu ya dalam sebuah forum konferensi internasional gitu ya. Nah, tentu saja ini kalau kita bicarakan dari awal gitu ya, jadi ilmu sosial profetik itu memang sebuah gagasan yang memang dibawa Kunto Wijoyo di tahun akhir 80-an ya, jadi sudah cukup lama. Dan gagasan ilmu sosial profetik itu sendiri tidak muncul begitu saja, tapi dia melalui sebuah diskursus yang panjang ya. Ada perdebatan tentang nama, ada perdebatan tentang cakupan ya, yang diantaranya pernah juga diusulkan oleh salah satu aktivis Muhammadiyah terkenal yang sekarang sudah almarhum itu ya, yang juga sangat produktif gitu ya, namanya Muslim Abdurrahman gitu ya. Waktu itu dia mengusulkan bukan ilmu sosial profetik, tapi justru teologi ya. Jadi dia menggunakan istilah ilmu sosial, waktu itu yang terkenal adalah ilmu sosial transformatif. Ya, jadi Muslim Abdurrahman justru ingin mengusulkan gitu ya, itu adalah semacam teologi transformatif. Ya, ini agak tentu saja terinspirasi bisa jadi ya oleh gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh
para cendekiawan di Amerika Latin ya, yang kira-kira basis gagasannya itu berasal dari gereja. Ya, nah spiritnya kita tahu gagasan yang muncul di Amerika Latin itu adalah spirit pembebasan. Ya, jadi waktu itu di tahun 80-an akhir, 90-an awal itu ilmu sosial itu memang kira-kira sudah mengalami semacam apa ya, sudah semacam krisis begitu ya. Dianggap sudah mengalami berbagai macam krisis gitu ya, tidak mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan sosial, ya, persoalan-persoalan pembangunan. Nah, Pak Kunto Wijoyo gitu ya, itu memang salah seorang intelektual yang sangat disegani di Universitas Gadjah Mada. Waktu itu dia mengusulkan namanya ilmu sosial profetik ya, bukan teologi transformatif. Karena kalau teologi transformatif dia khawatir ya nanti justru akan ada semacam konflik ya dengan para teolog ya, dengan para pemuka agama ya yang ada di Indonesia. Nah, daripada terjadi konflik yang tidak cukup menghasilkan gagasan-gagasan yang produktif, malah justru nanti bisa kontraproduktif, maka Kunto Wijoyo dengan berbagai macam reason menganggap bahwa ilmu sosial profetik itu adalah gagasan yang jauh lebih tepat ya untuk dibawa, dibicarakan di dunia akademik. Tapi kalau teologi itu sudah menjadi semacam wilayah garapan para agamawan. Ya, ada teologi, ada begitu banyak ya di dalam sekte Islam sendiri kita mengenal banyak filosof Islam yang berbicara tentang teologi yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, ilmu sosial transformatif yang di ilmu sosial profetik yang diusulkan Pak Kunto itu diantaranya dimaksudkan agar ilmu ini bisa dikaji secara terbuka. Sementara kalau teologi gitu ya, biasanya kalau dikaitkan dengan agama ada semacam klaim-klaim gitu ya, yang seringkali justru akan membuat perkembangan pengetahuan itu jadi mandek. Ya, jadi beberapa alasan ya yang muncul pada waktu itu, dan tentu saja Pak Kunto Wijoyo sudah menulis banyak makalah, sudah menulis banyak paper, ya, dan mempresentasikan gagasan profetik ini di berbagai macam tempat. Ya, salah satu buku yang menjadi mungkin magnum opusnya Pak Kunto dalam konteks ilmu sosial profetik ya adalah Paradigma Islam. Jadi buku Paradigma Islam itu adalah buku yang dieditori oleh almarhum A.E. Priyono, dan kita tahu A.E. Priyono ini adalah intelektual muda Muslim yang sangat produktif gitu ya. Dia background-nya dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, tapi dia punya concern yang besar dalam pengembangan wacana ilmu sosial dan gerakan-gerakan pro-demokrasi. Ya. Nah, jadi kita banyak terbantu oleh apa yang sudah dilakukan Mas A.E. Priyono. Ya. Jadi dia sudah mendokumentasikan tulisan-tulisan Kunto yang kemudian disatukan dalam satu buku yang judulnya Paradigma Islam. Ya. Lalu selain buku Paradigma Islam itu juga rupanya beberapa artikel itu dicetak lebih khusus dan dikembangkan lagi oleh Pak Profesor Kunto Wijoyo sebelum beliau meninggal dunia. Ya, jadi Pak Kunto Wijoyo ini luar biasa. Bahkan dia juga sudah banyak menulis novel yang spiritnya juga spirit profetik. Ya, spiritnya juga spirit pembebasan. Nah, jadi ini buat saya waktu itu kok sangat luar biasa, dan di tahun 80-an akhir itu ya, kebetulan memang zaman itu adalah zaman di mana memang kita banyak sekali mengimpor gagasan, ya, terutama dari pemikir-pemikir yang pada waktu itu sangat berkembang di Iran. Ya, termasuk diantaranya adalah Ali Shariati. Ya, kita tahu dia background-nya adalah seorang sosiolog, lalu mengambil sosiologi di Sorbonne, ya, di Prancis. Ya, bukunya banyak diterjemahkan tahun itu ya. Dan tentu saja ada kaitannya waktu itu dengan revolusi Islam Iran ya di tahun 79 itu ya. Jadi 79 80-an itu ya. Itu marak sekali itu buku-buku intelektual Iran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan dibicarakan secara luas oleh aktivis ya
di berbagai macam kampus di Indonesia, terutama oleh teman-teman dari HMI, di PMII gitu ya, mentor-mentor ya di gerakan-gerakan Islam begitu. Itu banyak dirujuk ya. Karena memang waktu itu kita punya satu keterbatasan ya. Tidak seperti sekarang ya, di mana dunia sudah sangat terbuka, kita leluasa untuk mendapatkan buku-buku secara cuma-cuma begitu ya. Tapi pada waktu tahun 80-an 90-an itu situasinya tidak seperti itu. Ya. Jadi waktu itu Orde Baru itu dianggap sangat represif ya, pembangunan itu justru meminggirkan kaum marginal ya. Pembangunan itu justru lebih banyak menunjukkan aspek-aspek yang sifatnya destruktif gitu ya. Dan ternyata sebenarnya di tahun itu juga ya bahwa kemacetan ilmu sosial itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Krisis ilmu sosial itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Jadi saya ketemu pada sebuah konferensi di Jakarta di UI ya, waktu itu konferensi internasional juga. Salah seorang sosiolog dari Korea Selatan, salah seorang sosiolog, profesor sosiologi begitu dari Korea Selatan, dia mempresentasikan sebuah paper yang papernya itu saya kutip di dalam buku yang sedang dalam proses cetak ulang ini, begitu ya. Dia menggambarkan tentang betapa ilmu sosial di Korea Selatan pun itu sangat banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan modernisme. Ya, jadi gagasan-gagasan sekularisme, modernisme. Ya, jadi tahu sendiri, ya, kita tahu bahwa modernisme ini sebuah sebuah ideologi pembangunan, sebuah isme yang dianut ya oleh berbagai macam negara hampir di seluruh belahan bumi. Ya, jadi ini dari Korea, dia menceritakan bagaimana orang Korea itu pada akhirnya lebih paham dengan modernitas, modernisme, ya, ketimbang misalnya modernisme yang secara umum gagasannya itu adalah kurang lebih banyak menggambarkan proses westernisasi, ya, ketimbang misalnya penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, penghargaan terhadap prinsip-prinsip yang dikenal oleh masyarakat lokal, ya, ketimbang misalnya jadi gagasan modernisme itu ternyata memang terjadi di mana-mana. Saya juga mengkaji sebuah buku sosiologi yang berbicara juga tentang modernisme di berbagai macam belahan dunia. Ternyata problemnya sama. Ya, jadi problemnya itu bahwa memang ternyata ini ada semacam gerakan global di mana ternyata memang modernisme itu hampir bisa kita temukan di berbagai macam belahan dunia. Jadi sebenarnya intinya persoalannya sama, itu dialami oleh siapapun. Ya, dan kita tahu waktu itu yang namanya modernisme itu teorinya, kerangka besar pemikirannya, kerangka besar landasan filsafatnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah positivisme. Ya, jadi kita tahu di tahun 80-an itu ilmu sosial yang dominan berkembang di Indonesia adalah ilmu pengetahuan sosial yang spiritnya gitu ya, itu dibangun lewat filsafat positivisme. Ya, dalam konteks sosiologi misalnya ya, yang dominan pada waktu adalah teori-teori fungsionalisme gitu ya. Ya, teori-teori yang kita kenal lah ya, diantaranya termasuk juga social behaviorism ya, waktu itu yang sangat berkembang. Tapi yang hampir rata-rata dirujuk oleh para pakar ilmu sosial di berbagai macam kampus di Indonesia itu adalah teori fungsional. Ya, kita tahu teori fungsional itu memang sangat pro status quo. Ya, karena apa? Karena teori itu sendiri dibangun oleh sebuah filsafat positif. Ya, teori itu misalnya dia punya semacam dasar logika berpikir yang mengumpamakan ya kerjanya masyarakat itu kurang lebih seperti misalnya termostat ya, termostat gitu ya, itu yang biasa kita gunakan di ruang-ruang tertutup ya dengan menghidupkan AC. Jadi AC itu kalau seandainya di dalam sebuah ruangan ya, dia suhunya sudah mulai panas, maka AC-nya dengan sendirinya itu akan bekerja dengan
baik, nanti kalau suhunya sudah dingin, ya itu AC-nya akan perlahan-lahan akan padam. Ya, jadi prinsip termostat itu seperti itu. Prinsipnya adalah keseimbangan mekanis. Nah, teori Parson itu kurang lebih juga sama, ya, kurang lebih dia sama ya, keseimbangan sifatnya mekanik. Oleh sebab itu yang namanya kritik dalam teori Parson itu dianggap sesuatu yang sebenarnya sangat mengganggu, ya. Kritik itu dianggap sebagai sesuatu yang justru mengancam sebuah sistem, ya. Nah, tentu saja kita bisa mengatakan bahwa teori itu sampai sekarang sungguhnya masih digunakan. Ya, walaupun mungkin tidak dominan, anak-anak muda di kampus yang belajar ilmu sosial tentu saja tidak sepenuhnya mengikuti teori itu karena ada wacana lain, ya. Wacana yang menjadi alternatif yang saat ini mungkin digandrungi mahasiswa adalah wacana-wacana kritis, ya, wacana postmodern gitu, ya, atau mungkin teori chaos, ya, yang sekarang sedang marak-maraknya begitu, ya, atau mungkin teori poststruktural, ya, tapi pada waktu itu tahun 90-an itu memang teori-teori itu belum cukup berkembang. Walaupun sebenarnya di negeri asalnya di Eropa, di Amerika teori itu sudah berkembang, ya, termasuk misalnya di dalam menuju ilmu sosial profetik, buku yang sedang akan di launching ini, itu di situ mengutip banyak misalnya teori-teori yang sudah berkembang di negara Barat. Nah, jadi sebenarnya di dalam wacana ilmu sosial, ya, itu yang melakukan kritik terhadap modernisme itu banyak, ya. Yang melakukan kritik terhadap diskursus modernisme itu banyak. Ya, kita bisa tegaskan, bisa sebut paling tidak ada 3, ya kan? Yang pertama itu adalah teori kritik. Ya, teori kritik ini adalah yang saya maksud teori kritik adalah mazhab neo-Marxis, ya, Frankfurt School terutama, ya, yang kita kenal sampai saat ini ada terdiri dari beberapa generasi, ya, ada generasi 1, ya, tokohnya seperti Adorno, ada Horkheimer, ada Marcuse, ada Erich Fromm, ya, ada Leo Lowenthal dan sebagainya. Ada generasi 2. Generasi 2 itu orang biasanya mengenal, tokoh utamanya adalah Jürgen Habermas yang sampai saat ini juga masih hidup, ya, masih produktif, ya, menulis banyak hal. Lalu ada generasi ketiga. Generasi ketiga itu siapa? Axel Honneth, ya, salah satu tokoh yang terkenal di generasi ketiga, yang tentu saja dia mengkritik, ya, generasi-generasi sebelumnya. Jadi ada teori kritik yang mengkritik modernisme itu. Yang kedua, juga ada fenomenologi. Ya, jadi fenomenologi ini sama, dia melihat bahwa sumber dari patologi masyarakat, ya, itu ada pada modernisme. Nah, tapi cara dia melakukan kritik, ya, terhadap modernisme itu berbeda dengan teori kritik. Kalau teori kritik, ya, dia mengkritik modernisme dan mengatakan bahwa modernisme ini telah banyak melahirkan kekerasan, modernisme itu telah banyak menghasilkan patologi, gitu, ya. Tapi, ya, modernismenya tidak perlu dibuang, modernismenya tidak perlu dikubur, ya. Yang harus dilakukan adalah patologinya yang harus disembuhkan. Nah, jadi modernismenya harus kita terima, ya, karena bagaimanapun juga modernisme itu udah banyak jasanya. Modernisme itu telah berjasa begitu banyak dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengembangan teknologi, begitu, ya. Tapi kalau dia memiliki sisi destruktif, maka sisi destruktifnya itu yang dihilangkan, disembuhkan lah, ya. Nah, sementara fenomenologi juga menganggap sepakat, ya, memang modernisme ini sangat melahirkan begitu banyak sisi destruktif. Ya, oleh sebab itu, ya, maka modernisme ini harus dikritisi, ya. Bahkan cara pandang modernisme itu harus dirubah totally. Ya, jadi makanya kalau dalam konteks fenomenologi misalnya, ya, cara pandang dia terhadap ilmu pengetahuan sangat berbeda dengan teori kritik. Ya, jadi fenomenologi karena dasarnya ini adalah agen, gitu, ya, dasarnya adalah individu, gitu, ya. Kalau di dalam sosiologi ini basisnya adalah ada pada sosiologi yang
basisnya adalah agen, individu, atau sosiologi mikro begitu ya, maka cara pandangnya begitu ya dalam konteks ilmu pengetahuan adalah berbeda dengan cara pandang teori kritik. Ya, pendefinisian mereka terhadap pengetahuan ya itu berbeda banget dengan teori kritik ya. Jadi pengetahuan ini adalah urusan antara relasi antara subjek dengan objek. Ya. Jadi urusannya adalah antara subjek dengan objek. Itu yang tidak diakomodasi oleh modernisme ya dengan cukup memuaskan dan mendalam. Nah, yang ketiga sebenarnya ada teori postmodern. Nah, teori postmodern yang kemudian juga di sisi lain ada yang membedakan lebih rinci lagi, ada poststruktural dan sebagainya ya di dalamnya begitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa poststruktural itu ya sebenarnya dia nggak bisa lahir kecuali lahirnya postmodern, ya kan? Jadi di awal-awal itu kita mengenal yang namanya postmodern. Nah, ini sudah tidak lagi percaya dengan modernisme. Ya, kalau modernisme itu sebuah ideologi ilmu pengetahuan yang masih percaya pada kebenaran universal, maka postmodern tidak percaya yang namanya adanya kebenaran universal. Ya kan? Postmodern ini tidak lagi percaya pada sebuah kebenaran tunggal. Ya. Jadi kebenaran itu ada di mana-mana. Kebenaran itu tidak harus sifatnya universal, tapi kebenaran yang mereka junjung tinggi adalah kebenaran partikular. Kebenaran yang sifatnya sangat universal itu justru di hadapan para penganut postmodern dianggap sebagai upaya-upaya represi kekuasaan. Nah, pengetahuan tidak lain sebagai sebuah represi kekuasaan. Nah, jadi kira-kira itu adalah kritik-kritik terhadap modernisme. Nah, rupanya Pak Profesor Kunto Wijoyo dengan ilmu sosial profetiknya ini tidak puas. Ya, dia merasa tidak puas dengan teori kritik, dengan fenomenologi, dengan postmodern, tapi bukan berarti dia sama sekali tidak mendayagunakan gagasan-gagasan dari teori kritik, dari fenomenologi ya, dari postmodern ya. Dia di level tertentu masih mengapresiasi pentingnya untuk mendayagunakan ya gagasan-gagasan yang muncul dari berbagai macam pendekatan ilmu sosial yang lahir dan berkembang di Barat. Nah, cuman Pak Kunto melihat bahwa gitu ya, ini memang ada kritik yang cukup serius gitu yang tidak terdapat di dalam ideologi pengetahuan. Ambil contoh misalnya teori kritik. Ya, teori kritik atau mungkin teori-teori yang lain ini memang tidak bisa tidak kan semuanya itu lahir dari sejarah pengetahuan Barat. Ya, kita tahu bahwa ilmu sosial di Barat itu pada awalnya kan justru lahir misalnya dari kritik terhadap gereja. Ya, waktu itu kita tahu yang namanya gereja itu dianggap sangat memonopoli kebenaran, makanya ada semacam pandangan yang menganggap bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya, jadi gereja pada waktu itu dianggap memonopoli kebenaran. Ya, gereja itu kalau Anda mau selamat, ya, maka tempatnya adalah di gereja. Makanya tidak mengagetkan kalau kita membaca sejarah filsafat Barat, ya, terutama sejarah ilmu sosial, begitu ya. Kelahiran ilmu sosial pada awalnya memang diawali dengan kritik ya terhadap doktrin-doktrin gereja, ya, karena gereja waktu itu dianggap sangat represif, sangat otoriter, dan yang melakukan kritisasi pertama kali adalah seorang saintis ya, para saintis dan tentu para seniman. Ya, kita lihat misalnya kita baca tuh beberapa buku bacaan yang menggambarkan tentang terjadinya Renaissance di Italia misalnya kan. Renaissance luar biasa itu ya, dan yang melakukan kritisasi pertama terhadap gereja itu adalah para seniman ya, para seniman seperti Voltaire dan sebagainya ya, itu seniman-seniman yang melakukan kritisasi terhadap doktrin-doktrin gereja, dan nggak tanggung-tanggung banyak juga akhirnya para kritisasi ini yang kemudian korban ya, seperti Giordano Bruno dibakar dan sebagainya. Itu sejarah panjang ya dalam ilmu pengetahuan Barat ya. Nah, terlepas dari semua itu bahwa menurut
beberapa kajian, ya, pada akhirnya memang gagasan-gagasan ilmu sosial Barat ini tidak bisa lepas dari landasan berpikir yang sangat material, ya, yang sangat empirik, ya, gitu. Karena memang sumber pengetahuan di Barat itu pada akhirnya hanya mengenal dua, ya. Yang pertama itu adalah sumbernya adalah rasio, ya. Yang kedua sumbernya adalah fakta empirik, ya. Dan kemanapun kita berada, ya, kemanapun kita pergi dalam rangka untuk melakukan jelajah pengetahuan, ya, pada akhirnya ya kita ada di situ-situ aja. Nah, sementara Pak Kunto Wijaya melihat bahwa di dalam tradisi Islam, ya, karena Pak Kunto mencoba untuk melihat, ya, sejarah bagaimana ilmu pengetahuan berkembang di dalam tradisi peradaban Islam, gitu ya. Pak Kunto melihat bahwa di dalam tradisi perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam itu ternyata sumber pengetahuan itu bukan hanya dua, ya, tapi sumber pengetahuan itu termasuk diantaranya adalah wahyu, ya, revelasi, ya, kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah salah satu sumber pengetahuan. Nah, yang sangat penting, ya, nah itu yang kemudian memunculkan gagasan ilmu sosial profetik dari Kunto Wijoyo. Jadi di satu sisi Pak Kunto appreciate terhadap perkembangan ilmu sosial di Barat, ya, dia mengumpamakan bahwa Islam sendiri adalah sebuah agama yang terbuka sebenarnya. Karena kalau dilihat dari sejarah peradabannya, itu kita membaca sejarah betapa para filsuf Islam itu di awal-awal masa keemasannya banyak sekali melakukan tradisi dialektika dengan misalnya para filsuf Yunani, ya, belajar banyak dari pemikir-pemikir India, ya, mengambil banyak dari gagasan-gagasan ilmuwan-ilmuwan yang datang di Persia, ya, dari Persia dan sebagainya. Jadi Islam itu menurut Kunto itu sangat terbuka, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari gagasan Ibnu Sina, Ibnu Arabi, ya, Al-Kindi dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang sangat terbuka mindsetnya. Ya, oleh sebab itu kalau sekarang itu orang Islam sendiri merasa bahwa Islam itu jadi sangat terbatas, gitu ya, jadi sangat dibatasi begitu rupa, bahkan misalnya melihat dunia itu hitam putih, nah itu ada yang dilupakan, ya, dari perjalanan sejarah peradaban Islam itu sendiri. Jadi masa keemasan Islam, entah itu di mana, di Baghdad, ya, terutama di bawah siapa, Kekhalifahan Al-Ma'mun, begitu ya, di mana upaya tradisi penerjemahan dari filsafat Yunani begitu luar biasa, ya, yang dilakukan dan disokong oleh para raja, ya kan. Ilmuwan juga hidupnya sangat makmur pada waktu itu. Orang-orang yang bekerja menerjemahkan buku itu juga diapresiasi dengan sangat baik, gitu ya. Sebagaimana misalnya argumentasi ini saya dapatkan dari bukunya Profesor Mulyadi Kartanegara. Jadi dia melakukan semacam pemaparan bagaimana situasi yang terjadi dalam peradaban masa-masa keemasan peradaban Islam, ya. Jadi upaya penerjemahan yang sangat luar biasa itu terjadi di Baghdad, terjadi di Aleppo, juga misalnya terjadi di ada bagian tertentu, ya, di Iran, ya, itu yang pada waktu sudah sangat terkenal dengan buku-buku yang sangat luar biasa jumlahnya, tempat-tempat perpustakaan yang begitu nyaman, ya, penghargaan terhadap intelektual yang sangat tinggi, begitu ya. Jadi kultur itu memang berkembang dan hidup. Dan lagi-lagi di situ kita melihat Islam itu sebagai sebuah peradaban yang sangat terbuka. Dia tidak antipati dengan Yunani, dan kita tahu Yunani itu Barat, ya. Dan kemudian dia tidak antipati dengan India, ya, karena misalnya kita tahu matematika banyak kita dapatkan dalam tradisi India, ya, terutama angka 1 sampai 9, ya. Lalu ilmuwan Islam melakukan penemuan misalnya dengan angka 0 itu, ya. Nah, jadi luar biasa sebenarnya. Ada perdebatan yang sangat luar biasa, ada semacam apa itu, ya, mengambil, ya, sesuatu yang memang penting untuk diambil dalam perkembangan peradaban.
Jadi peradaban Islam adalah peradaban yang sangat terbuka. Nah, sementara Pak Kunto melihat bahwa hampir kebanyakan dari teori ilmu sosial Barat ini, begitu ya, itu rata-rata memang ya lebih banyak memang ateistik, ya. Jadi ambil contoh misalnya teori kritik, ya, yang sangat mengkritiki agama, begitu ya. Itu saya coba telusuri di mana ya sikap antipati mereka terhadap agama. Ya, mereka ini kan sebuah ideologi yang relatif muncul mengkritik filsafat positivisme, tapi pada saat yang sama mereka anti terhadap agama. Nah, saya menemukan misalnya di bukunya Martin J. Ya, di bukunya Martin J yang menceritakan tentang sejarah teori kritik, di situ digambarkan ya tentang mereka sangat a priori terhadap agama karena selama ini gitu ya orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan, atas nama agama itu biasanya selalu menggunakan agama Tuhan itu untuk memonopoli kebenaran, untuk melakukan monopoli terhadap kekuasaan. Ya, jadi mereka sangat memperhatikan itu terjadi di mana-mana sehingga gitu ya itu semacam menjadi semacam doktrin ya yang mereka yakini ya bahwa yang namanya agama itu paling pada akhirnya memang seringkali dijadikan semacam apa ya semacam alasan ya untuk melakukan eksploitasi penindasan ya sehingga mereka tidak percaya dengan agama ya itu alasannya meskipun misalnya dalam tradisi teori kritik ya Frankfurt School itu ada tokoh yang namanya Erich Fromm ya dia dikenal sebagai generasi pertama teori kritik ya tapi kemudian tokoh ini mengalami evolusi pemikiran yang semula sebagai seorang psikolog yang ada dalam generasi satu teori kritik percaya betul dengan gagasannya Erich Fromm percaya betul dengan gagasannya Sigmund Freud ya sebagai tokoh psikoanalisa yang sangat jenius, yang sangat luar biasa. Tapi di dalam perkembangannya ya, terutama dengan penemuan-penemuan data klinis yang dimiliki di lembaga risetnya, dia menghasilkan sebuah tesis baru yang tesis baru itu mengguncang ya pemikirannya Sigmund Freud. Nah, oleh sebab itu pada akhirnya dia tidak lagi bisa menerima gagasan Sigmund Freud dan kemudian karena dia tidak lagi sama pandangannya dengan Sigmund Freud ya, dan kita tahu Sigmund Freud ini adalah salah satu penyangga ya pilar filosofis gagasan di dalam teori kritik ya dan dia sudah tidak meyakini itu lagi sehingga dia pada akhirnya dipaksa oleh para tokoh generasi satu teori kritik untuk terus meyakini doktrin atau dogma Sigmund Freud, tapi pada akhirnya dengan data-data yang dia punya, dia tidak lagi bisa meyakini dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Frankfurt School. Ya, jadi di dalam proses keilmuan sesungguhnya yang namanya dialektika, yang namanya evolusi itu sesuatu yang lumrah saja. Ya, orang yang semula meyakini sebuah doktrin pengetahuan pada akhirnya misalnya karena studi yang dilakukan terus-menerus, continue, pada akhirnya dia tidak lagi sama pandangannya dengan apa yang pernah diyakininya ya terkait dengan doktrin-doktrin keilmuan. Nah, itu sesuatu yang biasa dan kemudian Erich Fromm itu keluar dari Frankfurt School gitu ya, apalagi ketika dia sudah melakukan perjumpaan-perjumpaan studi dengan misalnya Buddhisme. Ya, ini menarik ya di dalam mazhab Frankfurt School seperti itu. Nah, jadi wahyu ini adalah sumber yang sangat penting menurut Kunto Wijoyo. Oleh sebab itu Kunto Wijoyo dengan teori profetiknya itu gitu ya, itu menempatkan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang penting. Jadi kita tahu ya di dalam ilmu sosial kalau kita misalnya berpikir yang idealistik biasanya sumbernya itu muncul dari Plato. Ya, dari akarnya berangkat dari gagasan-gagasan Plato. Sementara kalau gagasan-gagasan itu empirik, ya itu biasanya dikembangkan dari gagasan-gagasan Aristoteles. Nah, jadi itu peletak dasar ya di dalam ilmu pengetahuan ya, yang kemanapun kita berada pada akhirnya kita tidak bisa lepas dari itu.
Nah, di dalam tradisi ilmu sosial di Indonesia ya, ada banyak orang yang melakukan kajian-kajian yang sangat keras ya. Di Indonesia misalnya ada Pak Profesor Kunto Wijoyo, tapi sebelum Pak Kunto Wijoyo ada orang yang namanya Hidayat Mata Atmaja. Nah, Hidayat Mata Atmaja ini adalah seorang dokter ya, ini juga almarhum ya, beberapa tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Dia mengambil doktornya di bidang ilmu pertanian sosial begitu ya. Jadi di Amerika, di Honolulu begitu ya. Dia banyak sekali menulis buku yang mengkritik positivisme ya, yang mengkritik kapitalisme. Ya. Jadi bukunya itu sangat luar biasa, dan oleh Pak Kunto Wijoyo dia dianggap sebagai salah seorang sarjana di Indonesia yang upayanya serius untuk mengembangkan proyek-proyek metodologi ilmu sosial. Ya, tidak banyak ya di tahun 80-an ya sarjana-sarjana yang punya concern mengembangkan proyek-proyek epistemologi keilmuan itu ya. Nah, yang lebih banyak sebenarnya di dalam lapangan psikologi gitu. Karena mungkin psikologi itu langsung berkaitan dengan individu ya, dengan manusia gitu ya. Sehingga di lapangan psikologi gitu ya, itu lebih banyak tokohnya ya yang melakukan exercise kajian-kajian untuk mengembangkan dimensi-dimensi epistemologi psikologi yang melakukan kritik terhadap psikologi dominan ya, terutama psikologi behavioristik. Tapi itu pun menurut Kunto itu tidak ada yang serius sampai pada tahapan epistemologi. Nah, jadi Pak Kunto dengan studi literatur yang dilakukan menemukan bahwa tidak ada sarjana Indonesia yang sebenarnya melakukan itu secara serius. Baru dia menemukan itu ada pada Hidayat Mata Atmaja. Ini sangat luar biasa, bukunya masih bisa kita copy ya. Kalau kita bisa lacak bukunya itu masih ada, masih bisa kita baca itu ya. Nah, jadi Pak Kunto itu melihat bahwa sebenarnya yang penting gitu ya di dalam konteks profetik. Jadi Pak Kunto itu mengapa menamakan profetik? Jadi profet itu adalah nabi. Ya. Jadi kita tahu bahwa nabi itu tugasnya adalah mewartakan kebenaran. Ya. Nabi itu tugasnya adalah melakukan revolusi sosial ya yang komprehensif. Ya. Bahkan kalau kita meminjam di dalam tradisi sosiologi itu ada namanya tokoh Carl Friedrich. Dia membedakan ada berapa jenis sosiologi. Ya. Ada sosiologi yang dia bilang kependetaan. Ya, jadi sosiologi yang bercorak kependetaan ini adalah tugasnya adalah mewartakan kebenaran, tapi tidak punya concern untuk melakukan perubahan sosial. Ya, tidak punya concern untuk melakukan transformasi sosial. Ya. Jadi itu sosiologi yang disebut dengan sosiologi kependetaan menurut Carl Friedrich. Ada juga sosiologi tipe kenabian. Nah, sosiologi yang tipenya kenabian ini adalah tugas utamanya adalah melakukan transformasi sosial, perubahan sosial, ya, perubahan sosial, struktur dan kultur. Ya, jadi ini tugas pokok kenabian. Ya. Kita lihat bahwa nabi-nabi gitu ya, itu hampir diutus ya, terutama Nabi Islam itu diutus untuk melakukan perubahan sosial secara besar-besaran. Bagaimana misalnya penghargaan terhadap Buddha, ya, Buddha yang semula di masyarakat Arab jahiliyah itu tidak diberi tempat ya sebagai manusia utuh, itu oleh Islam ya di dalam kitab suci Islam itu diberi tempat yang setara ya dengan manusia yang latar belakangnya dari kelas apapun. Nah, jadi ada semacam penghargaan terhadap kesetaraan. Ya. Lalu misalnya meskipun dalam sejarah Islam misalnya kejadiannya sangat tidak linier, ya. Ada seorang Buddha yang kemudian menikah dengan kaum Quraisy, gitu ya. Tapi di dalam perkembangan rupanya seorang wanita yang dikawininya itu pada akhirnya tidak kuat ya untuk menerima cercaan, menerima kritik, menerima rumpian ya dari masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga terjadi yang namanya proses perceraian. Nah, tapi gitu, kira-kira
Islam sendiri sebagai sebuah doktrin, ya, itu memberi tempat yang setara. Jadi di mata Islam secara normatif begitu ya, bahwa manusia itu pada akhirnya adalah sama, ya, di hadapan Tuhan semua manusia itu adalah sama, ya. Jadi kelas apapun dia, ya, itu pada dasarnya adalah sama, ya. Walaupun kalau dalam konteks sosiologi, nah persoalannya jadi tidak segampang itu, ada yang namanya struktur, ada yang namanya kultur, ya. Tapi secara doktriner begitu ya, Islam memberi tempat penghargaan yang setara. Ya, bahkan kalau dalam tradisi Islam itu adalah ketakwaan itu yang akan dinilai, ya, lebih penting dibanding segalanya. Nah, jadi Profesor Kunto Wijoyo itu melihat ada 3 hal yang penting dalam ilmu sosial profetik. Ya, yang pertama ada yang namanya liberasi. Ya, liberasi ini adalah semacam gerakan pembebasan, ya, kritik terhadap kultur, kritik terhadap struktur begitu ya. Dan tentu saja ini sebuah spirit yang sangat luar biasa, karena yang namanya kultur, yang namanya struktur itu punya potensi untuk menindas. Ya, kita tahu kekuasaan entah itu korporasi, entah itu birokrasi, entah itu sosial begitu, itu punya potensi untuk menindas. Ya, apalagi misalnya yang mayoritas itu seolah-olah pasti benar. Yang mayoritas itu seolah-olah pasti punya kekuasaan lebih besar untuk mendikte, ya, yang minoritas misalnya, kan begitu. Jadi potensi-potensi penindasan itu selalu ada. Oleh sebab itu Pak Kunto melihat ada 3 hal yang penting yang spirit itu sebenarnya diturunkan dari kitab Wahyu. Ya, dia mengambil surat Ali Imran ayat 110 gitu ya, tentang munculnya liberasi, humanisasi, dan transendensi itu ya. Kamu adalah umat yang diturunkan untuk manusia, yang mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, itu ditafsirkan oleh Pak Kunto dengan 3 terminologi penting, ya. Itu liberasi, yang kedua adalah humanisasi. Nah, proses humanisasi ini adalah proses yang sangat penting, ya. Karena ada kecenderungan di dalam kehidupan sosial kita, ya, upaya untuk melakukan dehumanisasi. Ya, di era sekarang misalnya dehumanisasi itu terjadi lewat berbagai macam hal. Ya, kultur misalnya, ya, apalagi sekarang misalnya eranya era teknologi, eranya era digital, ya, di mana kita tahu bahwa orang kalau misalnya mau merasa dirinya modern, dia harus mengikuti perubahan mindset, ya, perubahan teknologi. Ya, apalagi misalnya di era COVID-19 ya, betapa misalnya teknologi sangat berkuasa. Karena tanpa teknologi misalnya banyak orang kemudian tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Ya, anak-anak tidak bisa belajar, mahasiswa tidak bisa kuliah, dosen tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa menggarap tugas, memberikan kuliah, menyampaikan orasi-orasi dan sebagainya. Ya, jadi teknologi itu begitu penting di era COVID ini. Tapi pada saat yang sama, teknologi itu selalu punya kecenderungan untuk mendehumanisasi manusia. Ini di era yang terbaru. Kalau di era-era awal munculnya teori kritik, ya, dia mengkritik tentang bagaimana teknologi yang semula dibayangkan bisa meliberasi manusia, bisa menghumanisasi manusia, membuat hidup lebih sederhana, hidup lebih baik, hidup lebih mudah, tapi yang terjadi justru teknologi digunakan untuk membunuh sesama. Ya, bagaimana misalnya senjata makin lama makin sophisticated, ya, yang semula mungkin perang itu korbannya sangat terbatas, tapi dengan teknologi misalnya bom atom misalnya di Hiroshima itu jumlah korbannya jadi sangat banyak. Belum lagi terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan, ya, yang menggunakan alat-alat teknologi modern. Ya, itu dampaknya lebih masif. Nah, di titik itu begitu ya, manusia itu betul-betul jadi seperti sekrup. Ya, manusia itu menjadi semacam elemen yang tidak berarti ya di dalam kehidupan modern. Oleh sebab itu yang digagas oleh Pak Kunto adalah penting yang namanya proses humanisasi. Ya, jangan sampai di dalam tradisi ilmu sosial itu kita kehilangan aspek
humanisasi. Nah, yang ketiga ya, itu yang digaris bawah oleh Pak Kunto. Aspek transendensi. Ya, jadi to transcend itu kalau dalam bahasa Inggris ya artinya melampaui. Ya, melampaui. Jadi manusia itu memang punya daya melampaui. Ya, melampaui lingkungan, melampaui sejarah masa lalunya, melampaui hal-hal yang buruk ya, memori-memori masa lalu yang buruk ya untuk meraih atau menciptakan memori-memori yang lebih baik. Ya, belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Ya, di dalam tradisi psikologi misalnya kita mengenal tradisi psikologi yang dikembangkan oleh salah seorang tokoh Yahudi ya, yang dia berbicara tentang teori tentang meaning of life, ya, tentang makna hidup. Ya, dia mencoba untuk Viktor Frankl, itu seorang Yahudi yang mencoba mengembangkan psikologi meaning of life. Jadi di mana nilai itu sudah diapresiasi sedemikian rupa pentingnya, gitu ya, melampaui ya gagasan-gagasan teori psikologi yang sebelumnya muncul, seperti misalnya teori behaviorisme ya, yang misalnya mengatakan sikap adalah fungsi dari kepentingan, ya itu dibawa-bawa sampai kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi kita memang selalu harus curiga sama orang yang dekat kepada kita, sama tetangga yang juga berusaha untuk dekat pada kita, begitu ya, atau mungkin partner-partner kita, begitu dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak salah di level-level tertentu, tapi dengan ideologi semacam itu yang ada di kepala kita, maka kesadaran yang ada pada kita adalah kesadaran untuk selalu mencurigai orang, ya, dengan gambaran yang negatif. Ya, tentu saja kita harus tahu konteksnya. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh waspada, bukan berarti kita tidak boleh jaga-jaga, tapi konteks itu penting bagi kita. Di mana kita harus melihat dengan curiga, di mana kita harus melihat dengan positif. Ya. Tapi dengan sikap adalah fungsi kepentingan yang kita gebiah-uyah, nah maka kita jadi serba curiga terhadap orang lain, kelompok lain ya yang berbeda misalnya dengan kita. Nah, jadi transendensi ini yang hampir Pak Kunto lihat tidak ada di dalam ilmu sosial yang berkembang pada saat ini gitu ya. Jadi Pak Kunto mengusulkan transendensi ini adalah sesuatu yang penting. Kalau dalam tradisi Islam, dimensi transendensi itu adalah tidak lain adalah bukan adalah kekuatan transenden ya. Jadi di situ adalah Tuhan ya yang maha segalanya. Jadi kalau dalam Islam misalnya Pak Kunto mengatakan yang namanya kesadaran ya basisnya bukan struktur dan kultur. Ya. Kesadaran itu bisa melampaui struktur, bisa melampaui kultur. Sementara kalau kita misalnya ada di tradisi Marxis ya, misalnya Marxian begitu ya, kita adalah Marxian gitu ya, kita percaya dengan ekonomi itu adalah segalanya. Ya, tanpa ekonomi misalnya kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan kita, tidak bisa menyelenggarakan kehidupan kita, tidak bisa melakukan semacam interaksi dengan pihak lain dan sebagainya. Jadi determinasi ekonomi itu jadi penentu ya. Demikian juga kalau mungkin kita Weberian misalnya kan begitu ya, yang menganggap culture itu adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting letaknya ya dibanding ekonomi misalnya gitu. Nah, tapi dalam tradisi Islam yang diambil oleh Pak Kunto dari kitab Wahyu ya, kitab Quran, dia menemukan begitu, dia melihat bahwa kesadaran itu independen sifatnya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa ya dari Pak Kunto Wijoyo. Tentu saja teori ini memang terus-menerus kita perlu kembangkan ya. Ada banyak pertanyaan ya yang memang perlu kita dialektikkan terus-menerus, ya kan? Oke. Jadi dimensi transendensi ini yang tidak ada. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa teorinya Pak Kunto ilmu sosial profesi ini pada dasarnya tidak beda dengan teori kritik. Ya. Pak Kunto ini sebenarnya copy paste dari teori Frankfurt School, gitu. Nah, tapi kalau kita kaji dari Frankfurt School, gitu ya, itu dia memang antipati terhadap agama, ya, karena dia sudah curiga. Makanya ada dalam tradisi Frankfurt School itu ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang eksponennya itu tentang nabi palsu, ya.
Di dalam buku yang berjudul Nabi Palsu itu dia menceritakan tentang bagaimana para teoritisi dalam Frankfurt School itu memang sangat curiga terhadap agama. Benar memang di lingkungan kita seringkali kan menemukan tokoh-tokoh agama yang kurang ajar. Misalnya agama dijadikan semacam alasan-alasan untuk melakukan penindasan. Ya, bagaimana misalnya pengalaman-pengalaman yang kita lihat belakangan ini ya, seorang kiai memperkosa, ya melakukan ruda paksa terhadap santri watinya begitu ya. Seorang kiai misalnya melakukan tindakan-tindakan sangat tercela begitu ya. Itu memang ada. Tapi bukan berarti lalu agama itu seluruhnya buruk. Nah, itu yang jadi soal. Nah, semula Pak Kunto Wijoyo itu berharap pada munculnya postmodern, ya, karena postmodern ini kan dia tidak lagi melakukan pemusatan kekuasaan, ya. Kekuasaan itu diyakini ada di mana-mana, ya. Pengetahuan itu adalah kekuasaan, gitu ya. Dan mereka percaya bahwa dengan pengetahuan itu tidak lebih dan tidak kurang sebenarnya di belakangnya adalah dimensi kekuasaan yang siapa memiliki pengetahuan maka dia punya potensi untuk melakukan penindasan. Semakin banyak pengetahuan seorang, maka semakin besar pula potensi penindasan yang dia bisa lakukan terhadap pihak lain di luar dirinya, ya kan? Nah, jadi di Posmo juga Pak Kunto melihat pada akhirnya harapannya pupus Pak Kunto Wijoyo gitu, karena Posmo yang semula dianggap dia bisa menghargai pluralisme, tapi dalam konteks agama misalnya, Posmo tidak bisa menerima agama, ya karena Posmo melihat di dalam agama itu ada yang namanya kebenaran universal. Ya, sementara aspek kebenaran universal yang diyakini oleh pemeluknya itu tidak bisa diterima. Gagasan-gagasan yang sangat fondasional semacam ini di dalam tradisi Posmo itu tidak bisa dibenarkan. Karena memang Posmo yakin bahwa itu lagi-lagi itu diskursus kekuasaan sebenarnya. Nah, hal-hal semacam itu yang Pak Kunto lihat pada akhirnya memang Posmo di satu sisi memang menghargai pluralisme, pluralitas, keanekaragaman, penghargaan, tapi pada saat yang lain ketika dia berkaitan dengan agama, bersentuhan dengan agama, maka begitu ya, Posmo itu justru a priori. Makanya kalau kita dalami postmodern gitu ya, ya pasti mungkin akan membawa kita kepada lebih banyak membawa kita kepada relativisme, ya mungkin juga kepada nihilisme, ya kan? Jadi memang ini sesuatu yang penting, tapi mungkin kita perlu tepat ya mengetahui ya posisinya di mana dalam relasi-relasi sosial, relasi kultural, ya relasi politik dan sebagainya. Jadi lagi-lagi perlu semacam pengetahuan bagi kita untuk dengan baik mendayagunakan berbagai macam perspektif-perspektif dalam ilmu sosial ini. Nah, jadi Pak Kunto itu mempromosikan ilmu sosial profetik yang sampai saat ini tentu saja masih banyak perdebatan yang terjadi di jalan. Ya, saya sendiri misalnya melihat bahwa tetap ada prospek yang terbuka ya dalam ilmu sosial profetik. Karena kita tahu memang pada akhirnya kalau kita belajar ilmu sosial itu ya potensi untuk membawa kita ke dalam sikap yang sangat a priori terhadap agama besar sekali. Ya. Padahal di sisi lain begitu. Memang betul ada aspek destruktif dari agama. Tapi jangan dilupakan juga bahwa ada potensi-potensi transformatif yang ada di dalam kandungan agama. Agama berbicara tentang cinta kasih, agama bicara tentang perdamaian, agama berbicara tentang keadilan, agama berbicara tentang struktur yang adil ya terhadap semua orang misalnya dan sebagainya. Jadi itu adalah spirit-spirit ya yang penting dari agama yang seringkali mungkin banyak dilupakan oleh para ilmuwan sosial ya karena memang kajian kita yang namanya sosiologi ini memang pada dasarnya lebih banyak melihat dari aspek-aspek yang sifatnya eksternal ya, aspek empirik ya. Karena memang tidak salah tadi kita sudah menyinggung ya, gagasan ilmu sosial itu sumbernya memang lebih banyak pada rasio dan pada data-data empirik. Nah, jadi
itu yang buat saya cukup menarik, dan pada saat saya pergi ke Eropa begitu ya, saya melihat bahwa gitu ya, ternyata para sarjana di Eropa ya, mereka juga sebenarnya sedang melakukan semacam pencaharian ya, terus-menerus. Saya mengikuti sebuah konferensi ya, konferensi itu kebetulan studi tentang unintended consequences. Jadi sebuah konferensi tentang, atau sebuah konferensi yang mencoba menggagas tentang unintended consequences. Jadi itu konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan. Ya, kebetulan yang mereka kaji adalah tentang failure. Ya, itu adalah tentang kegagalan. Ya, kegagalan itu mungkin tidak banyak dikaji oleh ilmuwan sosial, karena sebagian besar ilmuwan sosial itu biasanya berbicara fakta itu yang normal. Ya, fakta itu yang tadilah yang positif, yang baik begitu. Sementara yang unintended, yang tidak diduga, itu biasanya luput dari perhatian kita. Nah, mereka lalu mendeklarasikan ya, diri ya, telah menemukan sebuah pendekatan baru, paradigma baru yang disebut dengan ya paradigma unintended consequences itu. Nah, saya melihat dari konteks itu sebenarnya peluang bagi kita untuk mengembangkan ilmu sosial alternatif ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan masyarakat kita begitu ya, itu selalu terbuka. Ya. Mereka misalnya mencoba mendayagunakan ilmu sosial dengan perspektif fungsionalis yang mereka kritik ya, gitu ya, karena memang banyak orang Eropa juga ternyata cara pandangnya masih sangat fungsionalistik ya, di sana juga masih banyak pengikutnya begitu ya, tapi mereka mencoba untuk mendayagunakan itu dan mengkritik itu, lalu menemukan semacam formula baru, dan mereka mendeklarasikan telah menemukan sebuah perspektif baru dalam ilmu sosial ya. Nah, itu sampai sekarang masih mereka kembangkan ya lewat konferensi-konferensi. Anda bisa temukan itu konferensinya ya di di dalam sebuah websitenya itu ya. Mereka sedang menyiapkan konferensi itu untuk yang sesi atau seri keberapa nih ya, sudah ke-6 mungkin ya. Jadi setelah mereka melakukan konferensi internasional beberapa kali, lalu kemudian mereka menghasilkan buku, menulis book chapter, menulis di jurnal dan sebagainya tentang perspektif baru itu. Jadi saya melihat bahwa perspektif baru itu sebenarnya terbuka ya bagi kita untuk juga kita kembangkan ya, hal yang spiritnya sama ya di dalam dunia keilmuan kita. Ya tentu saja pasti akan banyak celaan ya, pasti akan banyak kritik, karena tentu saja tidak mudah lah orang berbicara atas nama ilmu. Dia tentu saja harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, misalnya penguasaan terhadap filsafat ilmu, penguasaan terhadap teori sosial ya, dan sebagainya. Nah, itu sekedar contoh. Nah, saya kira kurang lebih ya, itu gagasan ilmu sosial profetik, dan tentu saja akan banyak lagi nih ya wacana yang bisa saya kemukakan. Misalnya saya belum cerita tentang bagaimana sih ilmu sosial yang terjadi di negara Iran ya, yang melakukan revolusi tahun 79, bisa mengalahkan rezim yang didukung oleh Barat ya. Yang kita kenal di situ adalah proyek modernismenya sangat kental, tapi kemudian bisa dijungkalkan oleh kelompok agamawan yang pada waktu awal itu bekerja sama dengan sebagian adalah para penganut Marxis ya. Nah, tapi dalam perjalanannya misalnya evolusi kekuasaannya justru banyak dikuasai oleh para agamawan ya. Jadi mereka mencoba untuk membuat proyek atau institusi demokrasi sendiri ya, demokrasi yang disebut dengan demokrasi yang teokratis ya, di mana tidak sepenuhnya sama dengan Eropa, tidak sepenuhnya sama dengan Amerika begitu ya, karena di dalam sistem demokrasi Iran misalnya itu ada yang namanya pemimpin revolusi ya. Dalam hal ini misalnya Ayatollah Khamenei yang sekarang menjabat sebagai ketua, dan tentu saja Ayatollah Khamenei itu masih dikontrol oleh sebuah lembaga kontrol yang isinya adalah
dipenuhi oleh anggota para ahli dari agama dan dari kampus-kampus ya, profesor-profesor kampus. Nah, bagi saya itu sebenarnya gambaran ya tentang sebuah institusi yang ternyata juga bisa dirancang oleh masyarakat begitu ya, dalam rangka untuk mengatasi ya kan, atau membuat bagaimana caranya agar perkembangan ilmu sosial, perkembangan humaniora itu memang bagaimana yang memang diinginkan, ya, pro pada kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia, menghargai pluralisme dan sebagainya, ya kan? Itu contoh ya. Tentu saja di sana dinamikanya masih terus berkembang, bukan berarti sosiologi sekuler tidak berkembang ya. Di Iran yang saya datangi di kampus Shiraz, itu adalah sebuah kampus ternama itu ya, itu juga sosiologi yang sekuler masih dipelajari, bahkan cukup dominan di sana. Saya ketemu dengan profesor-profesor yang sebenarnya sebagian besar dari mereka juga lulusan-lulusan dari Barat, dari Kanada, ya, dari Australia, begitu ya. Makanya ada orang Indonesia yang waktu saya pergi ke sana mengatakan, ngapain kamu ke Iran, sementara kamu ketemu dengan para sosiolog yang juga ya sekolahnya di negara Eropa dan di negara Barat lainnya. Tapi saya bilang saya pengen tahu apa yang terjadi di sana setelah revolusi 79 ya. Jadi institusi-institusi apa, kultur semacam apa yang sedang berkembang di sana gitu ya. Dan tentu saja kita bisa melihat Iran itu sebagai salah satu contoh ya, di mana mereka sampai saat ini juga mengalami semacam embargo yang cukup serius ya. Dan tentu saja selain Iran kita juga bisa mengambil negara Amerika Latin. Sayang ya, saya tidak punya kesempatan untuk pergi ke negara Amerika Latin yang sebenarnya pada saat menjelang Itu COVID. warna naik ke sana kah? Kita tadi termotor. Oke. Pada saat COVID awal, saya berkesempatan untuk pergi ke Brazil ya, tapi sayang. Maksud saya kalau saya pergi ke Brazil, saya pengen tahu bagaimana misalnya gerakan-gerakan yang dibangun oleh Paulo Freire ya, dalam rangka untuk mengkritik otoritarianisme di sana, ya kan? Nah itu gagasan-gagasan kecil ya. Tentu saja di buku Ilmu Sosial Profetik itu ada banyak diskursus, ada banyak dialektika yang dimunculkan di sana, begitu ya. Tapi di dalam pertemuan pada malam hari ini, saya kira saya perlu menyederhanakan ya, kurang lebih itu semacam itu, dan tentu saja akan jauh lebih enak kalau kita diskusikan bareng-bareng ya.